tes. Tes. Jelas. Coba. Coba tes. Jelas. Jelas Bapak. Di passwordnya kelihatan. Tes 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Bayu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mahasiswa dan siswa serta para audiens umum yang mengikuti seminar untuk budaya positif. Acara akan dimulai jam 1:10. Terima kasih. Buatan mana? Eh 2,5 IPK. Sama saya juga kecil. Nggak diterima. Tidak, Pasuruan. Kalau sendirian di sini sepi ya. Hanya pulang Pak saya. Saya dulu hobi banget main ini, terus mulai nikah 2012 wis. Nanti terus ketemu Pak Alius ini, mulai lagi. Ya. Saya mulai ya. Masih ngomong. Slide. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada kegiatan ini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, baik Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dapat
Allah yang Maha Esa. Bapak Ibu mengikuti acara Zoom meeting kali ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh keikhlasan, dan semoga ini bisa menjadi contoh mungkin penerapan tentang budaya positif di sekolah. Untuk kegiatan siang ini, ada baiknya menghemat waktu, saya akan paparkan profil dari pemateri. Izin share screen. Pemateri kali ini Bapak Dimas Bayu Perdana Putra MPD, lahir di Sampang, tanggal 10 Juni 1986, masih muda, lumayan. Keluar ya? Apakah keluar? Oke, ya. Sebentar. Tidak apa-apa, saya bacakan. Lanjut ya. Mohon maaf karena ini ternyata share screen-nya tidak bisa tampil. Jadi Ari nomor seri ya kena. Saya ulang kembali, pemateri untuk siang ini adalah Bapak Dimas Bayu Perdana Putra MPD, lahir di Sampang tanggal 10 Juni tahun 1986, istri masih satu, memiliki putra dua, kemudian riwayat pendidikan, S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang, S2 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang juga. Untuk pengalaman kerja, Pak Bayu ini banyak sekali, cuma saya rangkum sedikit saja. Pak Bayu adalah guru SMA 1 Sampang mulai dari tahun 2008 sampai sekarang. Kemudian Pak Bayu ini juga kebetulan dosen Universitas Terbuka UNER Kampus C dari tahun 2015 sampai sekarang. Berikutnya juga merupakan dosen mata kuliah sosial. Pak Bayu ini, mohon maaf, sudah terdengar? Pak Bayu ini adalah guru SMA 1 Sampang dari tahun 2008 sampai sekarang. Kemudian merupakan dosen Universitas Terbuka UNER Kampus C dari tahun 2015 sampai sekarang. Berikutnya juga merupakan dosen mata kuliah sosial Akbid GHS Sampang. Pak Bayu adalah Ketua MGMP Geografi Kabupaten Sampang dari tahun 2018 sampai tahun 2021.
kemudian juga merupakan Wakil Ketua Umum PGRI Sampang dari tahun 2021 sampai 2025. Di bawah adalah email dari Pak Bayu, emailnya bayukan@gmail.com, kemudian Pak Bayu juga punya FB dan juga punya IG. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu untuk sharing atau tanya-tanya atau apa mungkin bisa langsung menghubungi kontak person yang sudah tertera di bawah. Demikian profil dari Bapak Bayu. Selanjutnya akan saya serahkan ke Bapak Bayu untuk memulai materi. Silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih Bu Nina selaku moderator dan juga senior kami di SMA N1 Sampang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Sukardi, Bapak Samsul, Pakar Kurikulum SMA N1 Sampang selaku pemantik, Ibu Nina selaku moderator dan para audiens. Di sini juga ada pengajar praktik kami, ada juga para siswa, teman-teman guru baik dari SMA 1 Sampang dan dari luar. Juga kepada para mahasiswa yang sudah hadir di sini juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adam Bahtiar dari SMA 1 Kaliangat selaku instruktur kurikulum Merdeka yang telah hadir di sini, juga kepada para Bapak Ibu yang lain yang belum saya sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa saling silaturahmi di forum yang berkah dan barokah ini untuk saling menimba ilmu. Izinkan saya share screen profil kami di SMA N1 Sampang, tim CGP Angkatan 6 dan tim PP SMA N1 Sampang. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tergabung dalam Guru Penggerak, dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kegiatan webinar ini. Yang pertama, dari beberapa guru yang tergabung dalam Guru Penggerak di lingkungan SMA 1 akan memberikan kapasitas keilmuannya selama mengikuti kegiatan Guru Penggerak. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Ibu guru peserta pada kegiatan ini untuk mengikuti secara seksama dan sampai tuntas di akhir nanti, sehingga ilmu yang akan diseringkan atau akan dibagikan dari teman-teman Guru Penggerak betul-betul menjadi ilmu yang utuh dan bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Yang kedua, saya harap dari teman-teman yang bergabung di Guru Penggerak di SMA 1 ini, kedepannya saya harap untuk membagikan ilmu-ilmu
diperoleh sehingga SMA 1 nanti betul-betul menjadi berubah dari teman-teman guru penggerak, mudah-mudahan jadi agen perubahan dari ini. Maka dari itu saya harap sekali lagi bagi teman-teman guru penggerak untuk memberikan kapasitas keilmuannya atau oleh-oleh yang telah dilakukan selama ikut latihan-latihan di dalam GGP ini. Itu barangkali sementara yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan profil sekolah kami dan profil JGP kami serta sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kami, Dr. Andes Sukardi MPD. Berikutnya Bapak Ibu untuk menyingkat waktu, ini kan saya akan membawakan materi budaya positif ya. Otomatis jika belum pernah saya tampilkan sama sekali apa tindakan budaya positif yang telah saya lakukan sebelum masuk materi, maka akan kurang bermakna. Akan saya tampilkan video apa yang telah saya lakukan tentang budaya positif dengan menggunakan segitiga restitusi, dan nanti akan ada pemantik dari wakakurikulum kami yang telah melihat langsung dan telah memberikan bimbingan, menganalisis kegiatan kami selama 2 bulan terakhir menjadi JGP. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Saya share screen lagi ya. Bentar Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, ada kendala. Baik, inilah karya aksi nyata kami atau demonstrasi kontekstual. Sudah keluar. Ini. Ini. Waalaikumsalam. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Siap tahu Bapak, karena kami pagi tadi terlambat masuk kelas. Iya. Dan bukan hanya tadi pagi Anda terlambat masuk kelas. Saya sudah mendengar dari guru piket, guru BK, kalau kalian berdua dan Surya juga sering telat. Dan sekarang Anda juga melakukan pelanggaran. Anda bajunya dikeluarkan. Coba berdiri dulu. Rapikan bajunya di depannya Bapak dulu. Biar sesuai dengan aturan kesepakatan sekolah. Tadi juga nggak pakai sabuk atau ikat pinggang. Jangan duduk. Noval, Ferdi, Bapak ini bertanya dulu. Kenapa sih Noval, Ferdi sering telat? Dan ini sudah ketiga kalinya Anda telat sekolah. Noval dulu. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saya sering terlambat masuk kelas karena saya mempunyai kendala utama Bapak, yaitu di rumah saya kendaraan itu hanya ada satu dan itu saja dipakai untuk ayah saya bekerja.
Ayahnya tidak di mana? Ayah saya itu kerja sebagai pedagang. Nah, pada subuh, ayah saya itu berangkat ke pasar dan menunggu truk apa itu Pak, kayak ngirim buah gitu. Oh iya. Jadi ayah saya berangkatnya pagi sekali. Kamu ke sekolah naik apa? Nah, saya ke sekolah itu biasanya itu jalan kaki atau enggak naik sama. Sejauh itu kamu jalan kaki, nah? Iya. Iya. Kalau tadi kenapa? Karena rumah saya jauh. Kamu juga rumahnya jauh. Naik apa ke sekolah? Naik angkot. Oke. Iya, Bapak sadar. Bapak paham dengan kondisi kalian. Bukankah seharusnya kalian itu menginformasikan hal ini lebih awal ke Bapak? Sehingga Bapak juga bisa menjelaskan kepada guru piket dan yang lain. Lain kali, Noval dan Ferdi, kalau kalian telat lagi, itu kalian juga mengabari Bapak. Dan jangan lupa, bagaimana caranya agar Anda tidak telat? Berangkatnya lebih pagi. Bisa kan berangkatnya lebih pagi? Sehingga kalaupun kalian harus jalan kaki atau naik angkot, waktunya cukup. Nah, karena setiap malam tidak terlepas dari kesalahan. Noval merasa bersalah, Ferdi merasa bersalah, perbaiki ya. Oke, sekarang Bapak mau tanya solusinya gimana? Yang enak bagi Noval, bagi Ferdi, biar tidak telat sekolah lagi. Kira-kira Noval mau minta peringatan atau solusi apa agar tidak telat lagi? Untuk sebelumnya saya itu punya berpikiran untuk setiap hari nebeng kepada teman, tapi saya mempunyai perasaan kurang enak kepada teman apabila teman itu selalu menjemput saya, sedangkan rumah saya dengan Dan dekat. iya saya tahu Surya memang dekat dengan saya, tapi saya itu kayak nggak enak gitu Bapak yang mau minta nebeng ke Surya. Baiklah, kalau begitu saya sebentar lagi akan panggil Surya untuk memberikan tumpangan kepada Noval. Bagaimana, Noval setuju? Insya Allah setuju Bapak. Ya. Tadi Noval kan sudah, nah. Sekarang kalau tadi solusinya bagaimana? Siap Pak, saya akan meminta orang tua saya untuk mengantarkan saya ke sekolah. Siap ya orang tuanya untuk mengantar Ferdi ke sekolah dan tidak telat ya. Siap Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Surya sudah mau datang setelah Bapak panggil. Surya, Bapak boleh minta tolong? Ya, minta tolong Bapak. Ya, Surya kan satu arah dengan rumahnya Noval. Ya. Mau nggak kalau setiap hari Surya Bapak minta untuk jemput Noval dan Noval nebeng sama Surya agar Noval tidak telat lagi ke sekolah? Siapa? Sudah tidak keberatan bantu temannya? Tidak. Siap. Ya, terima kasih Nak ya. Ya, sudah boleh meninggalkan ruangan ini. Terima kasih Bapak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mendengar kabar dari guru pengajar biologi bahwa Noval dan Ferdi tidak mengerjakan tugas daring di Classroom di pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Coba kemukakan alasannya ke Bapak. Kenapa Anda tidak mengerjakan? Noval dulu. Baik, sebelumnya saya mohon maaf Bapak apabila saya tidak mengumpulkan tugas dari pertemuan pertama sampai pertemuan 8. Karena saya memiliki kendala yang dimana saya tidak memiliki laptop dan HP. Nah, apabila saya mau mengerjakan tugas, nah saya itu masih menunggu laptop teman saya. Nah, saya itu sudah tanya ke teman saya apakah laptopnya masih dipakai, dan teman saya itu menjawab ternyata masih dipakai. Nah, karena itulah saya tidak mengumpulkan tugas Bapak. Ferdi, Saya tidak punya bakat. jadi begitu ya. Langkah apa yang kalian lakukan untuk berusaha mengerjakan tugas tersebut? Noval. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin
langkah saya untuk bisa mengerjakan tugas tersebut ialah saya mungkin tidak perlu menunggu akses dari teman saya. Mungkin saya bisa menyewa warnet untuk mengerjakan tugas tersebut, Bapak. Seperti itu. Kalau Ferdi kira-kira bisa nggak nulis dulu di lembaran? Bisa. Novel dulu bisa juga? Insya Allah bisa, Bapak. Nanti setelah itu baru diunggah? Iya, bisa. Ya, itu adalah wujud sebagian dari usaha Anda, nah, untuk sedikit minimal meminimalisir kesalahan yang telah kalian buat. Saya memahami kendala Anda. Pada saat pembelajaran daring, memang faktor teknis cukup menentukan. Mulai dari tidak punya HP, tidak punya laptop, perangkat pendukung tidak memadai. Tapi kan minimal Anda berdua ini harus punya usaha. Seperti apa yang Bapak katakan tadi. Menulis dulu di lembaran, lalu setelah itu disalin dan akan diunggah ketika ada kesempatan. Jadi bukan berarti karena masalah keadaan dan kendala Anda tidak mengerjakan apa-apa. Jangan lupa ya. Iya, Bapak. Ya Ferdi ya. Iya. Bapak paham. Kendala itu pasti ada. Tapi kita sebagai seorang manusia itu juga wajib untuk menyesuaikan diri. Wajib juga untuk berusaha untuk keluar dari kesulitan dan juga masalah yang sedang kita hadapi. Masalah itu dihadapi, bukan justru lari. Masalah itu kita jawab, bukan justru kita diam. Minimal kalian ada usaha, bukan pura-pura. Seperti itu, ya. Terakhir, sekarang saya tanya, apakah Noval dan Ferdi masih ingat dengan kesepakatan daring dulu? Iya, Pak, masih ingat. Jika ada kendala komunikasi dengan guru pengajar, jika ada kendala komunikasi dengan wali kelas, bukan diam saja. Baik, bagus kalau Anda sudah mengingatkan itu atau ingat dan bisa bertatap muka dan kita bertemu dalam tatap maya, tapi komunikasi adalah jembatan antara tatap muka dan tatap maya dalam sebuah pembelajaran. Bisa dipahami nak ya? Bisa, Bapak. Berubah ya? Ya, Pak. Siap untuk berubah. Komunikasi adalah kepanjangan tangan untuk merangkul semua perubahan positif. Dalam perubahan positif, guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah wajib berkolaborasi. Mari kita sebagai calon guru penggerak berkolaborasi, memberikan visi dan misi yang baik agar seluruh keluarga dan peserta didik kita di sekolah bisa menjadi lebih baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan bersama-sama terkait video demonstrasi kontekstual yang telah kami CGP Angkatan 6 lakukan tentang penerapan segitiga restitusi untuk penanganan anak yang sering terlambat di sekolah dan anak yang tidak mengerjakan tugas di sekolah. Untuk itu, untuk memberikan sharing pada siang pada hari ini, saya serahkan kepada moderator untuk memberikan kesempatan kepada pemantik, yaitu wakakurikulum kami. Dipersilakan moderator. Terima kasih Bapak Bayu. Demikian tadi contoh salah satu penerapan segitiga restitusi yang telah dilakukan Pak Bayu di sekolah. Karena di sini juga kebetulan ada Bapak Samsul Arifin selaku Wakakurikulum SMA Negeri 1 Sampang, tempat Pak Bayu mengajar, maka kami mohon tanggapan Pak Samsul Arifin tentang penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan salah satu budaya nantinya di sekolah masing-masing. Monggo silakan Pak Samsul. Wabarakatuh. Yang hari ini sama yang dilaksanakan oleh teman-teman Bapak Dinas
salam kita aturkan kepada Nabi Bapak Ibu, kegiatan webinar ini kegiatan wajib kami jalankan dimana pada kesempatan ini Bapak Bayu mengangkat tentang topik pembebasan budaya positif yang tadi telah kita sebutkan secara bersama apa yang telah dilakukan oleh Bapak Bayu terhadap masalah yang timbul di dalam kelas yang masuk oleh Bapak Bayu. Sekolah kami melakukan budaya masuk ke sekolah mulai pukul 6.45, di mana pada pukul 6.45 itu akan dilakukan pembinaan oleh wali kelas sampai pukul 7. Pembinaan tersebut dimaksudkan untuk mendalami apa-apa yang terjadi di dalam siswa, baik misalkan berkaitan dengan belajar, berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul di dalam diri mereka, sehingga sudah dideteksi dini oleh kelas, kemudian akan dicarikan solusi-solusi. Sangat menarik apa yang ditampilkan oleh Pak, di mana mengangkat masalah keterampilan sangat relatif dibanding sekolah-sekolah yang mungkin untuk sekolah-sekolah yang sudah mapan dan maju akan sedikit yang mengangkat siswa, tetapi untuk sekolah-sekolah yang agak bermasalah dengan siswa, saya yakin akan banyak. Bisa kita petik hikmah yang sudah dijalankan oleh Pak dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya ingat bahwa restitusi yang saya adalah tidak mengisahkan, restitusi itu sebenarnya adalah tumpukan. Kalau kami tumpukan. Jadi saya melihatnya segitiganya mungkin permasalahan yang didapatkan dari siswa akan dikomunikasikan oleh guru kepada siswa dan akan kembali pada lingkungan sekolah sehingga dia akan menjadi lebih baik. Jadi tumpukan yang dihasilkan oleh permasalahan-permasalahan yang ada dari siswa itu bisa menjadi kekuatan yang sangat baik bagi untuk mendidik sehingga mencari permasalahannya, memecahkan permasalahannya, siswa bukan dihakimi tetapi diajak untuk bersadar diri sehingga akan menjadi pribadi-pribadi yang kokoh kembali setelah masuk ke dalam lingkungan. Saya pikir ini adalah hasil dari yang sudah ditampilkan Pak Bayu adalah segitiga restitusi yang sangat baik. Jadi pada kesempatan hari ini Pak Bayu yang mengangkat budaya positif, mudah-mudahan budaya-budaya positif yang ada di dalam sekolah kami bisa diserap oleh sekolah-sekolah lain. Juga nanti teman-teman yang dari CGP yang selalu berkomunikasi dengan sesama teman-teman CGP itu bisa mendapatkan budaya-budaya positif yang lain dari sekolah lain dan bisa diterapkan di sekolah kami. Proses TGP ini sangat panjang, dimulai dari bulan Agustus 2022 hingga nanti insya Allah berakhir pada bulan Mei 2020. Mudah-mudahan berapa ibu CGP yang melaksanakan kegiatan ini bisa dalam keadaan dan bisa menyelesaikan seluruh kegiatan tugas-tugas yang dilakukan oleh Bapak Ibu sehingga semua bisa berhasil lolos dari kegiatan CGP ini dan memperoleh sertifikat. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembiasaan positif yang dilakukan oleh satu dan dikasihkan oleh kami Bapak Bayu. Yang saya katakan apabila
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Bapak Waka. Hampir lupa. Terima kasih Bapak Samsul. Besar harapan sekolah itu untuk mengimbaskan apa yang dapat agar ditularkan pada teman-teman sejawat, baik itu mungkin di lingkungan sekolah sendiri maupun juga nanti dengan luar. Selanjutnya, kembali lagi saya serahkan ke Bapak Bayu untuk melanjutkan materi. Terima kasih Ibu Nina dan juga khususnya kepada Bapak Samsul, Waka Kurikulum kami di SMA 1 Sampang yang telah memberikan tanggapan dan juga nanti bisa jadi pemantik untuk diskusi kita di akhir pemberian materi. Sangat luar biasa sekali karena kebetulan di sekolah kami ini ada 2 PP pengajar praktek, yaitu Bapak Saiful dan Bapak Nukulit, yang kami ada 5 CGP selalu berkoordinasi dengan seluruh Waka, utamanya Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Humas, dan Waka Sarana Prasarana, serta Bapak Kepala Sekolah. Sehingga pengimbasan, saling sharing itu sering kami lakukan hampir 1 bulan 2 kali dengan teman-teman rekan sejawat yang ada di SMA 1 Sampang. Langsung saja, tentunya para audiens, Bapak Ibu dan para peserta workshop pada siang hari ini melihat ya, tadi ada beberapa video. Di situ saya menangani anak yang bermasalah, yaitu 1 anak yang sering telat, 2 adalah anak yang tidak mengerjakan tugas atau telat mengerjakan tugas, tidak disiplin dalam mengerjakan tugas. Artinya di sana terlihat kan, saya tidak marah untuk itu, tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas seperti pada masa-masa klasik dulu. Artinya kita diminta untuk melakukan disiplin positif, mengontrol orang lain. Makna disiplin itu kan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kita hargai dulu mereka yang bermasalah. Kita berikan mereka kesempatan untuk menjelaskan dulu. Karena dalam posisi kontrol itu nanti akan ada 5. 1 ada penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Lah, fungsi segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, lalu memvalidasi kebutuhannya dan menanyakan keyakinannya. Makanya tadi di video itu saya tanyakan kembali ke mereka, masih ingatkah kesepakatan kita saat daring? Artinya kita memberikan kesempatan untuk mereka itu sadar diri dulu. Sadar enggak kalau kamu salah sih, gitu loh. Sadar enggak kalau kamu itu ada sesuatu yang tidak kamu jalankan dengan baik, gitu. Sehingga mereka nantinya akan lepas ketika akan menjelaskan, oh iya Pak, saya salah, mohon maaf. Daripada kita marah-marah ke anak, bentak, gulung kertas gitu langsung dipukul plak gitu ke anak. Lalu anak itu kita cubit, lalu anak itu kita suruh lari langsung tanpa sebab. Kan sebaiknya kita melihat dulu bagaimana. Nah, nih kita posisi kontrol itu kita lihat dulu segitiga restitusi itu. Nah, itu. Jadi kita harus memahami dulu anak itu. Itulah maksud dari video dan pemahaman segitiga restitusi. Karena kalau kita kembalikan kepada makna disiplin itu adalah apa ya? Intinya itu kita harus komitmen dengan apa yang kita perbuat, gitu loh. Tegas, berkomitmen, dan memahami apa yang kita lakukan, baik benar atau salah, itu perlu kita ingatkan kembali kepada mereka. Sebenarnya mereka tidak semuanya ingin seperti itu, gitu loh. Ada yang memang karena alasannya, bukti tadi kan yang telat itu karena alasan tidak punya sepeda motor. Kita jangan langsung melakukan hal yang, kenapa kamu telat?
kamu dihukum, nah kita tanya dulu. Perlahan kita tanya, kita dekati seperti itu dulu. Sehingga kita akan muncul nilai-nilai kebijakan universal. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, kata Dr. William Glasser. Lalu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernegara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita tumbuhkan itu. Tidak semua hal yang berhubungan dengan tindakan pelanggaran kedisiplinan, tidak semua hal yang berhubungan dengan pelanggaran tata tertib, itu semuanya harus kita tindak dengan kekerasan. Tegas boleh, tapi terukur. Dan kita tanya dulu, sehingga kita masih memberikan kesempatan untuk mereka itu menjelaskan. Sehingga dalam teori motivasinya itu, di situ ada 3 motivasi nanti kepada mereka. Motivasi eksternal lagi, lalu motivasi internal. Artinya, sekalipun dihukum, mereka akan menerima itu. Daripada mereka gondok atau gerundel di luar, tidak terima karena mereka kita hukum, lebih baik kita tanya dulu. Kamu sadar kamu salah? Sadar, Pak. Kamu sadar kamu punya kesalahan apa? Telat, Pak. Kenapa kamu telat? Oke. Kalau kamu telat, sanksinya ini. Kita jangan langsung mengatakan sanksi. Kita tanyakan dulu kesalahannya dia apa, bagaimana cara dia bertanggung jawab, bagaimana cara dia itu untuk nantinya menyadari apa kesalahannya. Nah, baru kita hukum atau kita sanksi. Oke, sanksinya adalah silakan kamu bersihkan kelas, menyapu nanti di jam pulang sekolah sendiri, kelas kita saja. Begitu, itu kan adalah bentuk motivasi agar dia bisa berubah, gitu loh, sehingga tidak mengulanginya lagi. Karena Pak Ki Hajar Dewantoro itu kan mengatakan juga begini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Artinya gak kebablasan gitu loh, gak perlu kebablasan untuk menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran. Gitu. Dan anak pun juga tidak akan merasa terzolimi, merasa, oh hukumannya bapak terlalu berat, hukumannya bapak ibu guru terlalu berat, terlalu semena-mena dan sebagainya. Apalagi kita di zaman media sosial nih, diviralkan di media sosial karena hukumannya guru yang terlalu berat, tanpa mengetahui kesalahannya mereka, moro-moro anak suruh bersihkan WC, gitu kan. Bisa saja nanti akan ada wartawan dan sebagainya yang juga akan membuat keruh suasana. Bukan malah lebih baik, justru akan membuat lebih buruk penanganan itu, gitu loh. Sehingga apa sih restitusi itu? Restitusi itu yang saya lakukan di video tadi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus membetulkan orang lain. Jadi dikembalikan kepada mereka dulu gitu loh. Sehingga mereka itu menerima, iya Pak saya salah, iya Pak saya sadar, iya Pak saya akan menerima sanksinya ketika harus begitu. Itu makna dari restitusi. Kita sadarkan mereka dulu kalau perbuatanmu salah nak, gitu. Oh iya, kadang kan anak-anak sekarang kan tidak mau menerima kesalahan dan sebagainya seperti itu. Dan dalam ciri-ciri restitusi itu ada 9. Poin pertama yang paling penting, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kalau semuanya hanya, oke, saya salah, siap. Saya akan melakukan menebus itu. Tapi kalau saya salah lagi, ya udah, contoh. Yang tidak piket di kelas sanksi 10.000. Nah, anak-anak yang banyak duit langsung saja dia, saya bayar aja 10.000. Besok nggak piket lagi, saya bayar aja 10.000. Tapi dia tidak pernah belajar dari kesalahan. Ini bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar uang, tapi adalah wujud tanggung jawab, gitu loh. Komitmen yang harus ditegakkan. Sehingga poin kedua,
memperbaiki hubungan antara temannya dengan gurunya, dengan wali kelasnya itu ada. Dan tidak ada paksaan untuk itu. Berat hati, grundel karena merasa dipaksa untuk piket, nggak ada. Inilah fungsi restitusi. Sehingga restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Gitu loh. Jadi menerima dengan apa yang akan diberikan karena kesalahannya begitu. Lalu kita lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kan pernah ada yang mengatakan begini. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Tapi keyakinan kelas dibuat untuk disepakati bersama dengan rasa keikhlasan yang harus diterima dengan lapang dada gitu loh. Contoh kan gini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Masyarakat kan takutnya ketika ada polisi. Ketika tidak ada polisi, mereka tidak pakai helm. Padahal helm itu digunakan untuk keselamatannya kita. Jika jatuh, masih ada yang menyelamatkan itu. Sama juga dengan ketika zaman COVID. Kita mau pakai masker, nggak pakai masker, terserah. Tapi diatur. Karena ini berhubungan dengan orang banyak. Gitu loh. Iya, kalau kamu sakit kuat, tidak ada masalah. Tapi yang lain. Begitu loh. Artinya ini bukan sekedar peraturan yang dibuat untuk sama-sama ditaati. Tapi keyakinan bahwa ini dilakukan untuk kepentingan bersama gitu. Itu loh keyakinan kelas restitusi bedanya dengan peraturan. Sehingga budaya positif itu akan peraturan kelas, keyakinan kelas akan memunculkan lingkungan positif dan budaya positif. Begitu. Dan di sini coba audiens cek yang mana merupakan keyakinan kelas di sini. Nah, kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, itu. Yang melakukan keyakinan kan jelas, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Contoh, wali kelas 0645 masuk untuk ngasih pembinaan, memulai doa. Anak yang sudah punya keyakinan kelas nih, tanpa harus menunggu aturan kelas ditegakkan, wali kelas datang nggak datang, 6.45 sudah doa. Gitu loh. Itu baru tercipta lingkungan budaya positif. Oh, ternyata anak ini nggak cuma karena ada wali kelasnya ya doa. Tapi ketika nggak ada wali kelasnya, dia tetap doa. Kenapa? Dia merasa doa ini untuk kami, keselamatan kami, hubungan kami dengan Habdul Minallah, untuk memulai pelajaran kita di pagi ini dengan baik. Kan begitu. Lalu di sini langsung saja saya masuk ke kegiatan pendalaman keyakinan kelas gitu. Tuh, langsung saya bedakan. Peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Biar tahu bedanya ya. Peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Sampai jangan berlari di kelas atau di koridor. Sebenarnya itu demi keselamatan dan keamanan. Terserah saya dong. Kaki-kaki saya mau berlari iya, nggak berlari iya. Tapi aturan ini dibuat untuk menyelamatkan Anda. Dan demi safety-nya Anda. Itu loh. Kan kadang, tadi yang seperti saya sebut ya, peraturan ada untuk dilanggar oleh para halayak biasanya begitu. Dilarang menggunakan narkoba. Atau dilarang merokok gitu kan ya. Tuh uang saya sendiri, saya ngerokok sendiri, terserah saya dong. Tapi kita mengingatkan dengan keyakinan kelasnya itu dengan kesehatan. Berpengaruh buruk untuk kesehatan begitu. Saya lanjut ya. Sini. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nih, tindakan guru. Contoh ya, hukuman atau konsekuensi. Saya berikan contoh 1 hukuman dan 1 konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ke terlambat sekolah. Seandainya saya menerapkan itu ke Ferdi tadi, murid saya itu termasuk hukuman. Tapi ketika
dia mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi, harus diganti. Gitu loh. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Karena sudah diterapkan aturannya di awal. Begitu loh. Sehingga ada perbedaan. Perbedaan hukuman, dan konsekuensi, terlihat ya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Paksaan, itu stimulus tanggapan. Hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Sampai yang di bawah, bisa audiens baca sendiri. Kenapa? Ini terakhir ya. Ada waktu 10 menit untuk tanya jawab kita. Kebutuhan dasar manusia itu pada intinya adalah semua membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ada kesenangan, ada kebebasan, ada rasa keberterimaan. Dan menguasai, kita bisa menguasain masalah nih. Kita bisa menguasain keadaan ketika harus menindak anak telat gitu loh. Menindak anak telat gitu loh. Yang mana anak telat ini sampai banyak gitu kan, Senin ada 50 anak telat, itu kita bisa menguasai keadaan dulu. Kita kembalikan dulu kepada aturan awal, sadarkan mereka kalau tindakan mereka itu salah. Sehingga rasa kasih sayang dan rasa diterima itu ada di segitiga institusi penerapan itu, tanpa harus mereka itu gondok, grundel, marah kepada kita yang telat langsung ditampar, tar, atau yang telat langsung dijemur sampai 2 jam gitu kan, tapi mereka kan nggak akan ada rasa jera. Marah iya, tidak terima iya kepada gurunya. Tapi beda. Kalau mereka seandainya diingatkan kembali dengan aturan sekolah dan bagaimana mereka itu bisa ingat kalau di sekolah ini 0645 masuk gitu loh. Sehingga mereka akan menerima gitu. Oh iya Pak, saya salah. Saya rela Pak untuk menjalankan konsekuensi yang telah ditetapkan. Yang telat di SMA 1 harus di depan pagar dulu, 7.15 baru masuk, lalu dijemput wali kelas dan ditindak oleh wali kelas. Itu. Jangan langsung semuanya suruh masuk lalu suruh lari anak-anak itu. Habis suruh lari, suruh kakinya diangkat satu lalu hormat bendera. Enggak gitu. Gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Ini kita lebih baik sharing saja kepada Bapak Ibu yang lain dan para audien mungkin ingin bertanya kepada moderator, nanti bisa menyiapkan, boleh via kolom chat tentang apa itu segitiga institusi, apa itu budaya positif. Oke, saya kembalikan ke moderator, Ibu Nina. Terima kasih Pak Bayu. Demikian tadi materi dari Pak Bayu mengenai ini masih separuh ya Pak Bayu ya, masih separuh jalan budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin di antara Bapak Ibu ada tanggapan atau mungkin pertanyaan, bisa raise hand di sini atau mungkin juga bisa menuliskan di kolom chat. Kami siap menerima. Kami beri waktu dulu. Apakah kira-kira ada yang sudah raise hand? Oke, Pak Aswari ya. Mari silakan Pak Aswari. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk saya menyampaikan pertanyaan. Cukup menarik sekali pembahasan mengenai budaya positif ini dan sangat bagus sekali jika kita terapkan di sekolah begitu.
yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendidik tentunya ya, dan lancar tanpa ada hambatan dan bahkan mungkin terus konsisten, begitu Bapak. Mungkin bisa dijawab. Mohon maaf, Itu Bapak saja Aswari. pertanyaannya. Ya, mohon maaf Assalamualaikum. Bapak Aswari. Mungkin diulang ya, tadi sempat terputus, suaranya tidak terdengar. Diulang Pak Aswari. Monggo, silakan diulang. Tadi terputus, nggak ada, tidak terdengar. Baik Ibu, saya ulang. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar penerapan budaya positif bisa berlangsung dengan baik di sekolah, begitu. Terutama yang dilakukan oleh kita sebagai seorang pendidik, begitu, supaya penerapan budaya positif ini semakin lancar dan konsisten, bahkan minim hambatan, begitu. Intinya bisa berlangsung dengan baik seterusnya, begitu. Kira-kira bagaimana langkah-langkahnya? Terima kasih. Terima kasih Pak Aswari. Pak Bayu, apakah langsung mau ditanggapi atau mungkin masih mau menampung pertanyaan lagi? Baik, langsung saya tanggapi Ibu Nina. Oke, Terima kasih silakan. Ibu Nina, moderator. Terima kasih juga kepada Pak Aswari yang telah bertanya cukup luar biasa sekali. Bagaimana langkah kita sebagai guru ya? Oke, yang jelas yang pertama adalah kita konsisten dulu Pak Aswari. Konsisten. Konsisten terhadap apa yang telah kita sepakati bersama. Karena dalam segitiga restitusi itu adalah kita dalam proses penindakan anak itu kita harus konsisten dulu. Validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, itu penting ketika kita menerapkan segitiga restitusi itu. Pertama konsisten dulu. Kedua kita paham permasalahan. Konsisten, paham permasalahan, dan yang ketiga itu adalah kita bisa di segitiga restitusi itu menstabilkan identitas anak. Artinya ketika anak sedang marah, ketika posisi sama-sama capek, mungkin mereka ada masalah di rumah, kita stabilkan dulu mereka. Artinya kita mengerti kebutuhan mereka. Gitu loh. Artinya jangan sampai mereka itu pas memuncak melawan kepada kita ketika kita tindak gitu. Sama-sama capek. Contoh anak tertidur di kelas Pak Aswari. Kita kan nggak tahu dia semalam kerja apa atau apa, mungkin nungguin orang tuanya yang sakit atau nungguin apa dan sebagainya macamnya. Dia tidur dengan pulasnya lalu moro-moro guru datang. Membangunkan dia dengan paksa, membangunkan dia dengan kamera untuk dipermalukan atau membangunkan dia dengan cara dibunuh. Pasti dia akan ngelawan. Karena dia kaget. Dan kita dianggap tidak paham gitu loh. Makanya bangunkan pelan-pelan, tanyakan kenapa dia harus tidur dan akui kesalahannya dan mari kita suruh mereka ke kamar mandi dulu untuk cuci muka. Sehingga respect ada itu muncul dari mereka ke kita sebagai seorang guru. Nah, inilah tujuan dari segitiga restitusi. Begitu Pak Aswari. Bu Nina, saya rasa sudah. Terima kasih Bapak, penjelasannya cukup detail dan mengena untuk saya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bayu, terima kasih Pak Aswari. Mungkin ada lagi yang lain? Ada di kolom chat sepertinya, Bu. Oke, siap. Saya silakan dicek dulu. Oh, ini ada dari Bapak Johan Yulianto. Apakah segitiga restitusi dapat diterapkan ketika kasus yang terjadi melibatkan banyak murid, contohnya tawuran? Nah, ini Pak Johan. Pak Johan ini dari mana ini, Pak? SMP 5 Mandangin. Oh, jauh banget. Monggo Pak Bayu, silakan. Ya. Terima kasih Pak Johan, luar biasa ini pertanyaannya. Memang akan menjadi sebuah dilematis ya, atau dilema bagi kita para guru. Di mana segitiga restitusi ini memang diciptakan untuk ada proses, ada sistematika yang harus kita lakukan, ada urutan yang perlu kita laksanakan ketika menangani sebuah hal.
atau melakukan sebuah tindakan. Tapi ketika ada langsung action seperti itu, harus penanganan cepat, terukur, terstruktur dan sistematis gitu ya. Kita juga harus gerak cepat gitu. Masa ada anak tengkar tawuran di depan mata kita sendiri lalu kita masih mau mengajak duduk mereka, lalu mereka diajak ngomong baik-baik, nggak bisa gitu. Yang pertama yang kita lakukan adalah memberikan rasa aman dulu. Begitu Pak Johan, memberikan rasa aman dulu, melerai mereka dulu. Sebisa mungkin melerai mereka dulu, pisahkan mereka dulu, biarkan mereka menenangkan emosinya dulu. Baru kita laksanakan segitiga restitusi. Kalau orang tawuran, kalau orang sudah saling pukul, ya, kalau orang udah saling pukul, terjadi di depan mata kita, mau bukan yang baik-baik, maka kita akan tetap kalap gitu loh. Makanya kita lerai dulu. Pisahkan mereka dulu, dudukkan mereka dengan tempat terpisah dulu, tenangkan mereka, baru kita jalankan segitiga restitusi. Begitu Pak Johan. Oke, bagaimana Pak Johan? Karena Pak Johan itu lewat kolom chat ya. Mungkin Pak Johan ada lagi Bu bisa menanggapi di kolom chat. Oh langsung ya, Pak Johan dianggap sudah itu ya. Ya. Oke, ada lagi dari Muhammad Fahreza. Oh sudah puas ya, terima kasih. Ini tanggapan dari Pak Johan, Pak Bayu. Sudah puas Ibu, terima kasih. Mana yang Pak? Siapa Pak Reza? Ya Pak Muhammad Fahreza Bu. Di saya tidak muncul Bapak. Apa dampak dari diterapkannya segitiga restitusi? Oke, mohon maaf, langsung Pak Bayu saja. Nggak apa-apa Bu, terima kasih. Oke, dampaknya jelas Pak. Dalam segitiga restitusi itu membuat sadar anak yang bersalah tanpa harus kita marah-marah. Membuat paham anak yang melanggar tanpa kita harus gagal paham. Membuat terciptanya disiplin budaya positif tanpa harus kita melakukan kekerasan, tapi menumbuhkan kesadaran diri dari mereka. Itulah keuntungan dan kelebihan segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu untuk tanggapan saya tentang segitiga restitusi. Oke, sepertinya waktunya sudah habis ya Bu Nina, moderator. Ini kita sudah lewat 1 jam lewat 5 menit. Ya, itu terima kasih Pak Bayu. Ini satu lagi ada pertanyaan Bu, masuk ke saya Bu Nina. Mohon izin menjawab Bu Nina ya. Oh langsung gue aja ya. Ini dari Bu Lisa Bu Nina. Bu Lisa guru bahasa Indonesia. Kebetulan Bu Lisa ini pembina OSIS di sekolah kami dan juga pembina paduan suara. Beliau tidak bisa masuk tadi, mental terus. Saking antusiasnya beliau itu, beliau sampai ke PA pribadi saya ini. Pertanyaannya Bu Lisa adalah bagaimana cara menumbuhkan keyakinan pada siswa agar dia yakin bahwa dirinya bisa berhasil? Luar biasa pertanyaannya. Terima kasih Bu Lisa. Langsung saya jawab Bu Nina ya. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Lisa. Cara menumbuhkan keyakinan pada siswa agar dia yakin bahwa dirinya bisa berhasil adalah yang pertama, tentu adalah kita berikan pemahaman bahwa semua orang bisa sukses. Yang kedua, temukan budaya positif dalam diri mereka. Yang ketiga adalah tumbuhkan semangat untuk mengejar budaya positif atau karakter peserta didik yang unggul dalam diri mereka terus dipacu. Dan yang keempat tentunya konsisten mendampingi dan juga melihat tumbuh kembang mereka selama kita masih bisa terus memantaunya di lingkungan kita sendiri. Karena di SMA ada 3 tahun, kita harus terus memantau dan melihat perkembangan anak tersebut. Setelah dia lulus pun masih ada via komunikasi dengan anak tersebut sehingga bisa tercipta keyakinan kita untuk lebih baik dan lebih maju. Begitu Bu Nina. Waktunya sudah habis sepertinya Bu Nina.
Sudah? Ya. Tidak ada lagi? Oke. Demikian Pak Ibu, tidak terasa waktunya sudah selesai. Dan cukup menarik bagi saya tadi dengan materi Pak Bayu dan mungkin juga bagi Bapak Ibu yang hadir di acara Zoom meeting siang menjelang sore hari ini. Sempat tadi saya simak bahwa sebagai pendidik kita tidak boleh marah-marah dalam menangani murid yang bermasalah, apalagi menghakimi. Namun, bagaimana caranya kita mengarahkan anak tersebut untuk mencari solusi atas kesalahannya sehingga menjadi lebih terarah dan lebih baik. Itu bekal bagi saya juga dan juga mungkin bagi peserta sore ini. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang telah hadir. Saya Nina Apriliatin sebagai moderator. Mohon maaf kalau sekiranya kata-kata saya mungkin kurang berkenan, mungkin juga tadi sempat ada kendala di di mic-nya. Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kegiatan sore hari ini semoga bisa menambah wawasan kita, bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah masing-masing tentunya, karena Bapak Ibu ini berasal dari sekolah yang berbeda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari tutup oleh Nina. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta seminar budaya positif ini, mulai dari Bapak Ibu guru SMA 1 Sampang, Bapak Ibu guru di luar sekolah kami, para mahasiswa, mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas aja. Keluar dari kegiatan. Keluar dari rapat.